dunia semuanya, Quran hilang, Islam pun hilang. Anda betul menjawab? Oh baik ya Umar, itu bid'ah hasanah. Bukukan itu Quran, bid'ah hasanah. Jadi kesimpulannya, kenapa saya harus tegakkan ini kepada umat dan sampaikan terus dan terus kepada umat? Karena mereka membrainwashing umat yang awam itu dengan hal-hal seperti ini, dengan bid'ah-bid'ah yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu kita sepakat waktu itu mendirikan FEMI Tamami dalam rangka mencegah berkembangnya akidah ini, mencegah berkembangnya faham Wahabi ini. Wajib kita cegah. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah, berbahaya untuk persatuan dan kesatuan nasional. Kalau gerakan ini berkembang besar, maka darah kalian halal. Inilah komitmen mereka. Itulah yang terjadi di Suriah sekarang, yang terjadi di Yaman dan di berbagai macam negara Islam lain. Nah, karena itu mencegah berkembangnya aliran ini menjadi wajib fardu ain. Kalau mereka berkembang, maka hancurlah ukhuwah Islamiyah, hancurlah persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, yal fahmi tamami ukhuwah Islamiyah, fahmi tamami ukhuwah wataniyah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah. Nah, jadi mencegah gerakan ini dengan terus menerus senantiasa mengajarkan kepada umat akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni, yaitu berakidah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Nabi nggak cari Abu Bakar, nggak cari Umar bin Khattab, nggak cari Uthman bin Affan. Yang beliau cari siapa? Bilal. Mana Bilal? Kenapa ya Rasulullah? Apa yang Anda amalkan sehingga suara terompah Anda terdengar di surga? Suara terompah terdengar di surga berarti ini amal yang baik. Lalu Bilal bilang, saya beribadah sama dengan sahabat lain ya Rasulullah. Enggak, kamu pasti punya yang lain. Apa itu? Oh, barangkali saya suka melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Ini bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Namun setelah Bilal melakukan itu, baru Rasulullah melakukan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Begitu ada umat baca di belakang Nabi begitu, Nabi tanya, siapa yang baca itu tadi? Saya Rasulullah. Lanjutkan. Karena itu ada 30 malaikat mendoakan Anda. Jadi doa setelah apa? Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Itu bid'ah. Nabi tidak baca itu. Tapi Nabi mempersilahkan baca. Di zaman Sayyidina, di zaman para sahabat ada juga bid'ah. Kitab suci Al-Quranul Karim itu bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada yang namanya mushaf Quran, nggak ada yang namanya kitab suci Al-Quran, nggak ada. Saat itu Umar bin Khattab menanyakan kepada Sayyidina siapa Abu Bakar, dibilang ya Khalifatul Rasul. Ini penghafal Quran udah banyak yang gugur. Kalau nggak kita bukukan ini Al-Quran, ini nanti Quran hilang, Islam hilang. Abu Bakar bilang apa? Saya nggak berani, itu bid'ah. Lalu Umar bin Khattab bilang, baik, Anda mau tanggung jawab kalau ini para penghafal Quran meninggal. Yang dalam hal ini Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa melakukan hal-hal positif, budaya-budaya positif di dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi bid'ah, dolalah yang Nabi arahkan kepada merubah syariat, merubah akidah, mereka plesetin menjadi merubah yang namanya muamalah. Kalau muamalah itu bid'ah, bahwa maulid, tahlil dan sebagainya bid'ah, berarti teknologi pun bid'ah, HP pun bid'ah, internet bid'ah, semuanya bid'ah. Kalau saja yang dimaksud Rasulullah bid'ah dolalah itu termasuk muamalah. Inilah yang dijadikan dalil oleh mereka. Kemudian mereka sering mengatakan begini, ada dalilnya enggak? Yang kedua, jangan lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Ini siasat mereka untuk menjebak umat Islam. Umat Islam begitu dikatakan begitu langsung kaget. Jangan lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Maulid dilakukan Nabi tidak? Tidak. Kemudian tahlil dilakukan Nabi tidak? Tidak. Bid'ah, dolalah, masuk neraka kamu. Mestinya pertanyaannya begini, jangan dilakukan apa yang dilarang Nabi. Jangan lakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Itu kalimat yang benar. Bukan jangan lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Karena bid'ah di zaman Nabi pun ada. Contoh, turun dari Mi'raj termasuk Wali Songo yang mengislamkan Jawa dan Indonesia. Mereka bilang kafir. Dan cuma tidak sampai di situ. Mereka-mereka itu semuanya kafir, musyrik, dan halal darahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pikir ini Islam apa ini? Siapa ini? Waktu itu tahun 2007. Nah dari sana saya teleponlah pimpinan Nahdlatul Ulama Sayyidul Kiai Haji Hasyim Mujadi. Saya tanya, Kiai, ada enggak mendengar gerakan yang mengkafir-kafirkannya? Oh iya, mengambil masjid-masjid orang lain saat itu. Saya telepon lagi Prof. Din Samsudin, saat itu ketua pimpinan Muhammadiyah. Saya telepon lagi Profesor Tarmizi Tahir, saat itu beliau sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya telepon Habib Rizik Syihab. Saya telepon Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya telepon Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ, mengkonfirmasi tentang gerakan Islam yang membid'ah, mengkafirkan, memusyrikkan, bahkan menghalalkan darah selain kelompoknya. Dari sini maka sepakat kita membentuk Forum Silaturahmi Takmir Masjid Muslim Indonesia dengan tujuan untuk mengantisipasi gerakan ini. Saat itu mereka mendaulat saya sebagai ketua umum karena saya yang pertama bergerak mengantisipasi yang namanya dulu Wahabi ini. Umat harus tahu. Sekarang mereka mengganti nama dengan Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat di media sosial, ini Wahabi merubah nama dengan Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalahkan tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan maulid dan tidak maulid, jangan masalahkan. Ukhuwah harus diwujudkan. Setuju?